Ya, kita kembali lagi di channel ini. Semoga kalian sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin. Dan film yang bakalan kita review kali ini berjudul Hidden Touch 12 Hours of Terror 2025. Dan ini adalah film Mandarin. Film ini mengisahkan dua kelompok para penjudi kelas kakap yang bertaruh uang sangat besar dengan pemilik kasino. Namun ternyata si pemilik kasino yang bernama Tuan Li mengalami kekalahan yang sangat besar saat berjudi. Alih-alih tidak ingin dirugikan dan demi menjaga nama baiknya, ia berusaha mengintimidasi si pemenang judi tersebut. Namun ternyata dua orang lainnya berhasil membawa kabur uang Tuan Li yang akan dijadikan taruhan. Itulah yang membuat Tuan Li marah besar di saat itu juga. Bagaimana alur cerita kali ini? Ini rekomendasi banget untuk para kalian yang memang suka banget film Mandarin, guys. Ini Mandarin action. Sebelum gue lanjutin alur cerita film kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar tahu notifikasi review film-film berikutnya di channel ini. Film diawali dengan adegan perjudian antara si wanita cantik dan seorang boti di sebuah kasino di daerah Gunung Fengming. Namun ternyata si boti tersebut tidak terima dengan kekalahannya saat berjudi, hingga ia pun mengadu kepada si pemilik kasino yang bernama Tuan Li. Hingga taruhan pun dinaikkan dengan perjanjian siapapun yang kalah di dalam pertaruhan judi kali ini harus menyerahkan uang taruhan. Berikut juga salah satu anggota potongan tubuh mereka. Ngeri banget, guys. Dan dengan sangat yakin akan kemenangan si boti ini setuju dengan keputusan tersebut. Namun ternyata si wanita cantiklah sebagai pemenangnya kali ini. Karena Tuan Li tidak terima dengan kekalahannya dan uang yang ditaruhkan pun cukup besar, ia pun mengintimidasi si wanita cantik. Dia berkata, nyawamu akan selamat apabila kamu tidak mengambil uang tersebut. Saat si boti mau menyimpan uang milik Tuan Li yang ada di atas meja, tiba-tiba saja si wanita cantik langsung menusukkan pisau ke arah tangan si boti yang memang sudah ia persiapkan sedari tadi, yang membuat seisi kasino pun panik hingga berhamburan keluar. Hingga terjadilah pertengkaran antara anak buah Tuan Li dan juga anak buah si wanita cantik. Namun, si wanita cantik dan salah satu orang kepercayaannya pun berhasil merebut uang tersebut dan membawa kabur seluruh isi tas milik Tuan Li. Dan ternyata mereka melarikan diri di sebuah penginapan yang ada di daerah sekitar. Tanpa mereka sadari, ternyata uang yang ada di dalam tas tersebut sudah dipasangi alat pelacak oleh si boti. Hingga si boti pun dengan sangat mudah melacak keberadaan mereka. Sementara itu terjadi kepanikan di dalam penginapan yang dimana manajer Zhou marah-marah kepada anak buahnya karena mereka harus menyelesaikan pekerjaan di malam itu juga saat posisi badai hujan yang sangat lebat. Sedangkan di sisi lainnya, si wanita cantik itu diam-diam masuk ke dalam penginapan dengan niatan akan menyimpan tas yang berisi uang di dalam loker penyimpanan tamu. Namun tanpa ia sadari, ada bocah kecil yang bernama Xiaoyu melihat gerak-geriknya di malam itu. Namun saat si wanita cantik telah menyimpan uang tersebut di dalam loker tamu di penginapan tersebut, saat ia keluar dari penginapan ia pun tertangkap oleh anggota kepolisian setempat. Namun dia sudah menyimpan kunci loker di dekat kolam kecil. Akan tetapi tanpa ia sadari, tindakannya diketahui oleh si bocah kecil dari kejauhan. Dan si pria yang jadi tangan kanan si wanita cantik tadi pun mengetahui hal itu. Hingga akhirnya ia pun langsung mengincar si bocah kecil tersebut yang mengambil kunci loker itu. Meskipun kunci loker sudah diambil sama si bocah tadi, ternyata si wanita cantik tidak lupa menuliskan kode loker yang tertulis di pinggir kolam. Hingga itu pun dilihat oleh anak buahnya tadi. Dan jelas saja anak buah dari si wanita cantik itu langsung mengintai dari kejauhan si bocah kecil yang akan membuka kunci loker. Di saat si bocah kecil sedang duduk sendirian di depan koridor di sebuah sofa, disinilah si pria jahat beraksi. Ia mencoba membujuk si bocah Xiaoyu ini untuk membuka kunci loker tersebut karena si bocah ini yang punya kuncinya.
Dengan iming-iming memberikan mainan spinner, jelas dong namanya bocah pasti mau, ya nggak guys? Ternyata usaha si pria ini masih belum berhasil. Saat si bocah kecil mau membuka kunci loker, tiba-tiba saja ibunya datang dan mengambil kunci loker tersebut. Saat si ibu membuka loker dan membuka isi tas, ia terkejut. Tas itu berisi uang yang sangat banyak, dan ia pun mencoba merahasiakannya dari yang lain. Sementara di sisi lain, si pria jahat yang mengintai dari kejauhan ketahuan sama si Boti guys. Jelas dong, si Boti dan anak buahnya langsung mengejar si pria jahat dan berniat akan membunuhnya. Sedangkan di ruangan loker tamu terjadi keributan karena tindakan si wanita tadi ketahuan oleh manajer Zhao yang saat itu berpapasan dengannya tanpa sengaja. Manajer Zhao pun penasaran apa yang dibawa si wanita ini. Ia pun membuka tas tersebut hingga disaksikan beberapa orang karyawan yang melihat. Saat ia membuka, seluruh karyawan pun kaget melihat isi tas tersebut banyak sekali uang. Tapi guys, lagi asik-asiknya sibuk masalah uang, tiba-tiba saja listrik dan jaringan seluler padam karena ledakan akibat sambaran petir di atas pegunungan. Sedangkan di sini setelah kejadian melihat uang di dalam tas yang begitu banyak, manajer Zhao pun mengadakan meeting dadakan guys. Sedangkan di sisi lainnya ternyata orang kepercayaan dari si wanita cantik itu pun mulai menghabisi satu persatu anak buah dari Tuan Li. Berarti di film ini guys, ada 3 kelompok yang berusaha memperebutkan uang tersebut. Sedangkan di ruangan meeting yang membahas tentang uang tersebut, manajer Zhao pun memutuskan untuk tetap menyimpan uang di dalam berangkas kantor miliknya dan dikunci. Itu pun dipegang oleh security yang sudah sangat dipercaya. Kita beralih scene dulu yang dimana di saat si Boti melihat HP sebagai alat pelacak tentang keberadaan uang tersebut, justru ia terkejut. Ia tertuju ke sebuah ruangan yang dimana ruangan itu adalah ruangan kantor manajer Zhao. Saat si Boti mau masuk ke dalam ruangan, ternyata guys, manajer Zhao mengetahui kedatangannya. Sontak saja manajer Zhao dan salah satu karyawannya langsung memukuli si Boti menggunakan kunci Inggris. Namun si Boti berhasil masuk sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Saat si Boti membuka kunci berangkas, tiba-tiba saja mata si Boti kena semprot apar guys, alat pemadam kebakaran ringan yang memang sudah dipersiapkan sedari tadi oleh si manajer Zhao sebagai jebakan. Sedangkan di sisi lain, 2 orang karyawan yang memang serakah banget yang bernama Izumi dan Xiao Bao berusaha mengatur strategi agar mereka bisa mengambil kunci berangkas yang ada di tangan security. Alih-alih mempercayai security, demi mendapatkan kunci tersebut, Izumi rela untuk memberikan tubuh mulusnya kepada security. Namun ternyata guys, tindakan licik mereka diketahui oleh si security yang sangat pintar. Akan tetapi, saat terjadi keributan di ruangan security, tiba-tiba saja si pria jahat datang dan masuk. Ia langsung memukuli security sampai pingsan tidak sadarkan diri. Dan ia pun menyandra Izumi agar mau mengantarkannya ke ruangan berangkas tempat di mana tas yang berisi uang itu disimpan. Nah guys, sebenarnya dan ternyata saat pertama kali manajer Zhao melihat isi tas dengan beberapa orang karyawannya, dan tiba-tiba di awal tadi langsung meeting dadakan, ternyata saat mereka meeting soal uang tersebut, manajer Zhao mengetahui ada 1 orang mengintai mereka, yaitu anak buah dari Tuan Li. Disinilah manajer Zhao sengaja membuat rencana jebakan yang dimana uang dan alat pelacak yang ada di dalam tas sengaja dipisahkan untuk mengecoh para penjahat yang mengincar isi tas tersebut. Itulah kenapa tadi guys si Boti saat membuka berangkas matanya langsung kena semprot apar. Dan ternyata jebakan dari awal yang memang sudah dipersiapkan. Akhirnya para karyawan pun berpencar. Sebagian menyelamatkan Izumi dari sandraan si pria jahat, dan sebagiannya lagi harus berusaha menyembunyikan tas yang memang berisi uang demi menyelamatkan Xiao Zhou si bocah kecil tadi yang sedang pingsan.
Di saat itu, sebagian dari mereka berusaha keluar dari penginapan tersebut melalui pintu belakang gedung, sambil membawa tas yang memang harus disembunyikan. Namun saat mereka sampai di belakang gedung, Tuan Lee ternyata sudah menunggu mereka. Hingga akhirnya mereka pun kembali ke dalam gedung untuk bersembunyi dari kejaran si Boti dan juga Tuan Lee. Sempat terjadi keributan antara salah satu karyawan yang berusaha mengalahkan si Boti. Sedangkan di sisi lain, si pria jahat yang mencoba membunuh Tuan Lee di ruangan toilet umum masih belum berhasil. Justru si pria jahatlah yang terdesak dan beruntung saja masih bisa kabur dan melarikan diri dari kejaran Tuan Lee. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk kabur bersama-sama sambil menunggu sinyal HP yang masih belum tersambung akibat sambaran petir tadi malam. Dengan niatan mereka, apabila sinyal handphone sudah ada, mereka pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat. Lalu manajer Zhao pun memberikan ide. Mereka harus bersembunyi di gedung tempat penyimpanan barang demi keamanan dan keselamatan mereka. Akan tetapi guys, ide itu ternyata adalah ide buruk. Saat mereka menuju gudang penyimpanan, keberadaan mereka ketahuan sama si Boti dan anak buahnya. Dan demi menyelamatkan karyawannya, sang manajer Zhao pun rela menjadi tumbal proyek untuk dipukuli sampai pingsan dan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba saja si pria jahat mengancam dari belakang akan membunuh si Boti di hadapan Tuan Lee. Hingga akhirnya Tuan Lee pun berkata kepada si pria jahat, "Bagaimana kalau kita bekerja sama? Dan setelah mendapatkan uang itu, kita akan membaginya menjadi dua." Dengan iming-iming perjanjian seperti itu, si pria jahat pun menyetujui untuk bekerja sama dengan Tuan Lee untuk mengambil uang yang disembunyikan oleh karyawan yang berusaha kabur dari gedung penginapan tersebut. Lalu setelah itu mereka pun bersama-sama mengejar karyawan yang memang sudah membawa tas ke ruangan bawah tanah gudang penyimpanan. Namun ternyata beberapa karyawan gak bego guys. Mereka kembali mempersiapkan jebakan untuk kedatangan Tuan Lee dan antek-anteknya. Dan jebakan yang mereka bikin pun berhasil guys. Sementara di sini di sisi lain, alih-alih ingin bekerja sama dengan Tuan Lee, si pria jahat malah berniat untuk membunuh si Boti karena berusaha mencegahnya untuk membawa kabur tas yang berisi uang banyak. Namun di sini, si Boti dan si pria jahat akhirnya tewas karena perkelahian. Sementara itu untuk menghentikan Tuan Lee, para karyawan dan security harus bekerja sama karena di saat itu Tuan Lee akan membunuh salah satu karyawan yang sengaja menyembunyikan uangnya. Hingga pada akhirnya Tuan Lee pun tewas di tangan security karena dikeroyok guys, bukan satu lawan satu. Ending cerita, manajer Zhao dan yang lainnya pun selamat, sedangkan yang punya uang malah tewas guys. Sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komen-nya.